sih caranya biar menghadapi kestrugglean 3 hal itu? Kira-kira gimana ya? Paling yang pertama, kalau misalkan ada magang apapun itu, Hmm. terutama yang dari kampus ya, gitu kan, ambil aja. Jangan takut bagi waktunya, jangan takut nggak bisa di sananya gitu, karena itu akan natural jalan sendiri kayak gitu. Terus yang paling utama adalah ambil ilmunya ketika ngejalanin magangnya tersebut, gitu. Karena itu Oke. berfungsi banget dan berguna banget untuk kalian-kalian semua nih, gitu, Hmm. yang masih menjalani kuliahan gitu kan. Denger ya guys. Ini bukan menggurui nih, bukan menggurui ya. Sharing aja pengalaman. Gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Kalau dari aku setuju banget ya sama tadi apa kata Kak Krisna, dicoba aja dulu. Dan kalau misalkan nanti setelah kalian, misalkan lagi ngebabat tiga-tiganya gitu ya, kuliah, organisasi, magang gitu, terus kalian merasa, aduh capek, di burn out gitu. Don't forget to take time for yourself. Gitu. Napas aja dulu. Betul. Nggak apa-apa, selalu sediakan waktu untuk diri sendiri. Baik itu ya bengong, kayak main game, apa gitu, jangan lupa gitu. Yang penting, balik lagi, dikelola aja. Sebisa diri sendiri nanti kan akan belajar sendiri gitu, untuk mengelola semuanya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cebaya, cerita bahasa dan budaya. Oke, bersama aku Aulia dan aku David. Jadi di podcast episode pertama ini dengan tema kuliah, organisasi, magang. Kira-kira bisa gak ya Kak? Bisa nggak ya? Bisa gak ya? Mungkin kita tanyakan aja kali ya ke narasumber kita kali ini. Emang siapa yang narasumber kali ini? Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber keren nih, Kak. Oh, siapa tuh? Yaitu Kak Salma dan Kak Kresna. Halo, Kak. Boleh dong, Kak, diperkenalkan ke teman-teman namanya, angkatan berapa dan jurusan apa? Mulai dari Kak Kresna. Oke, dari aku dulu ya. Boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Kresna ya. Dari angkatan 2021, jurusan atau program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Halo Kak Kresna. Halo. Oke. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Salma. Aku dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2022. Salam kenal. Dua-duanya sama bahasa kebudayaan Jepang ya. Iya, betul. Beda Iya, beda kata aja ya. Kalau itu dua-duanya beda ya. Oke, kayaknya kita langsung aja kali ya pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin yang basic-basic dulu kali ya. Tadi dari Kak Kresna sama Kak Salma tadi ada mention kan dari bahasa dan budaya Jepang. Nah, kira-kira untuk Kak Kresna dan Kak Salma ini kenapa sih bisa memilih bahasa dan budaya Jepang tersebut? Oke, mungkin dari aku dulu boleh ya Kak ya? Boleh. Oke, jadi alasan kenapa aku memilih jurusan ini adalah karena aku suka budaya Jepang. Oke. Gitu, suka budaya Jepang dan memang dari dulu pengen niat kerja ke Jepang sih. Jadi ya dimulai dari ngambil jurusan ini dulu gitu. Oke. Kak Kresna? Ya kalau aku alasannya lebih simpel ya. Karena waktu sekolah itu suka nonton anime gitu ya. Biasa kalau orang-orang ngomongnya iya, biasa kan emang semuanya ngomongin di situ kan ya. Entah dicap wibu lah atau gimana gitu kan. Cuman pengen mungkin lebih mirip kayak Salma juga gitu kan, kayak pengen ngedalemin lagi lah dari aspek bahasanya terutama gitu kan, karena prospek kerjanya jadi panjang kayak gitu. Berarti dari Kak Salma sama Kak Kresna nih emang udah belajar bahasa Jepang tuh dari sekolah gitu? Atau baru kali ini gitu? Kalau aku sih kebetulan di SMA juga pernah dapat, tapi kayaknya basicnya doang deh, kayak belajar cuman hiragana katakana doang gitu. Nah, kalau aku itu setelah lulus SMA, itu kan ada waktu kosong dulu ya sebelum masuk kuliah. Nah, di situ aku baru mulai belajar bahasa Jepang gitu. Jadi di SMA sama sekali nggak ada. Otodidak gitu berarti. Iya, otodidak. Gitu. Benar banget ya. Oke, kalau bahasa Jepang itu kira-kira tantangan terbesarnya apa sih Kak kalau di kuliah itu? Kira-kira apa mungkin? Siapa dulu? Boleh Kak Grace dulu? Oh, dari aku dulu ya. Oke. Kalau konteks perkuliahan itu yang paling utama udah pasti tuh kanji lah ya. Kanji. Siapa sih yang maksudnya Setuju. kayak mungkin banyak yang setuju gitu ya. Aspek yang paling susah tuh belajarin kanjinya gitu kan. Kalau untuk konteks kuliah. Tapi kalau misalkan boleh nambahin dikit nih, di konteks kerjaan tuh ternyata yang susah bukan kanji. Kalau menurut aku, cokai atau listeningnya.
Kayak gitu. Itu kalau menurut aku ya. Kalau Kak sama gimana? Oke, kalau misalkan yang menurut aku dari aspek perkuliahan itu yang susah itu sebenarnya bumpo. Aku tuh sebenarnya rada rada-rada sedikit ini ya dengan buku tuh susah banget kalau bagi aku gitu. Kalau kanji masih lebih di bawah dibandingkan bumpo. Aku lebih kesulitan di buku. Nah, kalau di pekerjaan aku setuju sama Kak Resna. Itu yang susah itu cokai karena kan kebetulan aku itu bekerja dengan orang Jepang secara langsung gitu. Nah, dia tuh ngomongnya ya udah was aja ya kalau native ya Kak ya. Dia udah waduh kecepatannya udah luar biasa gitu. Nah, makanya paling challenging sih di bagian listening memang. Seperti itu. Nah, berarti disclaimer dulu ya. Jadi buat bunpo itu adalah kata bahasa Jepang ya teman-teman. Kalau cokai itu listening dia. Gitu. Oke, kan tadi kakak udah cerita nih tentang perkuliahan. Nah, aku mau tanya nih, Kak Pesta dan Kak Salma itu ikut organisasi apa sih? Oke, kalau aku itu sekarang aku ikut organisasi Kendo, kemudian klub Kaiwa, sama aku sekarang aktif di BEM sebagai anggota Kemensar. Seperti itu. Sibuk banget ya. Sibuk banget ya. Sibuk banget. Agak banyak ya. Agak banyak ya. Kalau Kak Pesta gimana nih? Kalau aku itu kemarin itu ikut Asobu, terus juga ikut UKM Taradika, masih aktif sekarang juga. Waduh. Terus yang terakhir itu ikut Hijansa, itu sebagai ketua. Iya, itu Hijansa. Wow. Banget sih. Wah, sama-sama sibuk ya ini. Terus ada nggak sih Kak dari diri kakak tuh perubahan dari diri kakak setelah masuk organisasi? Kalau aku kan sebelum masuk organisasi itu nggak bisa nih nggak pede atau kayak nggak bisa bicara depan orang lain gitu. Tapi sekarang udah lumayan lah bisa gitu. Nah kalau dari Kak Tresna dan Kak Salma gimana? Mungkin dari Kak Tresna. Oke, dari aku dulu kali ya. Kalau yang paling pertama, paling berasa banget sih pede ya, percaya diri itu kan pasti kayak dari cara kita public speaking, terus juga yang lainnya tuh kayak berasa ningkat banget, karena kan banyak ketemu orang baru, sama teman-teman baru juga, gitu. Kalau itu yang aku rasain. Kak Salma? Aku sebenarnya setuju sama Kak Resna ya, cuman selain itu yang paling aku rasakan adalah time management. Itu karena kan kuliah sibuk, organisasi juga sibuk gitu kan. Jadi kadang suka tumpang tindih. Nah, gimana di situ kita cara ngaturnya itu kita belajar dengan cara ikut organisasi begitu. Berarti dari manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Berarti untuk Kak Resa sama Kak Salma itu kira-kira gimana sih cara membagi waktunya gitu di 3 hal itu, organisasi, kuliah, sama magang tuh gimana sih? Apalagi kan kita berdua nggak magang ya. Baru ya. Iya, organisasi udah bikin pusing banget tuh. Kira-kira ikut UKM lagi kakaknya dan juga klub ya. Kira-kira apa ya? Gimana caranya gitu? Ya, mungkin dari aku dulu boleh Kak? Boleh. Oke. Kalau dari aku sendiri itu yang paling penting itu apa ya? Tahu dulu porsinya di masing-masing itu seperti apa di masing-masing organisasi sama kuliah. Kalau kuliah ya pasti udah penting dong, paling pertama itu harus nomor 1. Kemudian kalau di setiap organisasi itu pasti ada yang namanya dibantu, di backing sama anggota lain. Jadi ketika kita kesulitan, kita bisa minta bantuan ke anggota yang lain. Tolong dong, gitu, untuk bantuin kita. Seperti itu sih. Ya, yang terpenting minta bantuan dari orang lain, dari teman atau organisasi. Kuliah nomor 1 ya Kak? Satu. Baik Kak Tresna. Ya, kalau dari aku tuh setuju banget sama katanya Salma tadi ya, kuliah nomor 1 gitu. Jadi buat teman-teman nih, jangan minggirin kuliahnya dulu, itu nomor 1 kalian buat lulus gitu kan. Betul. Iya, terus juga kalau misalkan cara membagi waktunya itu, kalau dari aku sih caranya untuk bikin schedule ya. Jadi jadwal atau schedule itu dibikin per minggu. Jadi misalkan skala apa ya kepentingannya itu dari mana sampai mana gitu kan. Nanti aku seminggu misalkan Senin ini, Selasa ini, Rabu ini gitu. Jadi teratur gitu, nggak berantakan. Ntar tiba-tiba ada yang lupa lah, ada yang ketinggalan lah segala macem. Kalau dia kayak gitu, jadi lebih tertata, rapi. Iya. Jadi kita bikin schedule ya biar nggak ada yang tabrakan juga kali ya. Iya. Oh ya, terus nih pertanyaan ini jangan terakhir ya. Jadi dari kuliah, organisasi, magang yang paling berimpact dari diri kakak, ke diri kakak itu apa? Mungkin dari Kak Salma. Oke. Kalau dibilang paling impact yang mana sih? Sebenarnya tiga-tiganya sama-sama besar ya impactnya ya. Gitu. Jadi ya tiga-tiga sama-sama penting, sama-sama besar impactnya. Jadi selagi bisa dibabat semuanya babat aja. Gitu. Siap. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari Kak Krisma sendiri gimana? Ya, kalau aku juga setuju sama kata Salma tadi, karena itu kayak
apa yang kita dapatkan di ketiga hal tersebut beda-beda. Di kuliah kita dapat ilmu, pendidikan, di organisasi dan juga magang pun dapat ilmu, cuman memang beda bentuknya gitu. Jadi masing-masing itu ada porsi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan dibilang lebih penting mana, ya semuanya penting sih. Iya. Iya, iya betul. Oke, tadi kan Kak Salma sama Kak Tresya juga mention magang ya. Tadi untuk Kak Salma sama Kak Tresya tuh magang di mana ya? Boleh dikasih tahu gak? Oke, dari aku dulu kali ya. Kalau aku sekarang magang di salah satu LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja Bahasa Jepang di Bekasi. Gitu, iya. Oh, Di Bekasi terutama lebih ke di Galaksi sih. Gitu. Gak relate ya ke anak Bekasi. Ya siapa tahu kan namanya itu kan Galaksi gitu kan. Heeh. Oke, kalau aku sekarang sedang magang di Livenesia, itu perusahaan majalah berbahasa Jepang. Itu lokasinya di Setiabudi, seperti itu. kalau Kak Presna, itu job desk ngapain lagi sih? Iya kebetulan aku sekarang posisinya itu dari awal magang sih itu sebagai administrasi dokumen. Oh, Iya, jadi oke. kalau singkatnya kerjanya itu yang ngurusin dokumen untuk orang-orang yang mau berangkat ke Jepang. Kayak gitu, Iya. macam-macam. Misalkan contohnya visa, paspor, dan lain-lainnya. Aduh, pusing gitu, Kak. Wah, sangat amat pusing ya gitu ya. Kak Salma, Kak Salma, job desk apa nih kalau di Livenesia? Kalau aku di Livenesia itu bertanggung jawab sebagai SNS dan editorial support gitu. Jadi aku itu bertugas untuk membuat konten di Instagram, di media cetak, sama untuk translate semacam artikel atau teks-teks singkat lainnya. Seperti itu. Gitu. Berarti Kak Salma tuh bisa ngedit ya? Ya, ya, tapi bukan editor handal, bukan, belum. Oke. Tapi bisa jago lah. Bisa. Tergantung jam terbang itu mah ya. Betul. Oke, untuk yang terakhir kali ya. Yang terakhir, kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman atau buat kita nih yang belum menyentuh magang atau teman-teman yang lagi nonton juga mengalami 3 hal tersebut, kuliah, organisasi, magang. Gimana sih caranya biar menghadapi kestrugglean 3 hal itu? Kira-kira gimana ya? Oke, dari siapa dulu nih? Boleh dari Oh, dari aku dulu ya kalau gitu ya. Oke. Paling yang pertama kalau misalkan ada magang apapun itu, terutama yang dari kampus ya, gitu kan. Ambil aja. Jangan takut bagi waktunya, jangan takut nggak bisa di sananya gitu karena itu akan natural jalan sendiri kayak gitu. Terus yang paling utama adalah ambil ilmunya ketika ngejalanin magangnya tersebut. Gitu. Karena itu Oke. berfungsi banget dan berguna banget untuk kalian-kalian semua nih gitu yang masih menjalani kuliahan gitu. Dengar ya guys. ini Bukan menggurui ya. Sharing aja pengalaman gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Oke, kalau dari aku setuju banget ya sama tadi apa kata Kak Krisna, dicoba aja dulu. Dan kalau misalkan nanti setelah kalian, misalkan lagi ngebabat tiga-tiganya gitu ya, kuliah, organisasi, magang gitu, terus kalian merasa, aduh capek, di burn out gitu. Don't forget to take time for yourself. Gitu. Napas aja dulu. Betul. Nggak apa-apa, selalu sediakan waktu untuk diri sendiri. Baik itu ya bengong, kayak main game, apa gitu, jangan lupa gitu. Yang penting, balik lagi, dikelola aja. Sebisa diri sendiri nanti kan akan belajar sendiri gitu, untuk mengelola semuanya. Wow, ternyata banyak ya. Banyak banget ya. Banyak nih kayak ini ya. Mungkin setelah nanti kita magang ya. Betul. Banget nih Kak. Oke banget. Oke, mungkin cukup ya buat kali ini gitu. Dan tadi tuh kita udah dapat pengalaman organisasinya Kak Presna dan Kak Salma, terus gimana caranya time management, terus juga tips magang juga ya udah ada. Nah jadi untuk hari ini segitu dulu. Terima kasih untuk Kak Salma dan Kak Presna dan semuanya. Teman-teman semuanya. Amin. Untuk teman-teman semuanya yang masih penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa stay tune di podcast Coba ya Cerita Bahasa dan budaya. Bye bye. Oke.